Inilah yang kita cari dari anak muda Indonesia. Contohlah Mas Gibran dan Mbak Anggun C. Sasmi. Mereka berkolaborasi memajukan atau menaikkan nama Indonesia di mata dunia. UMKM di Solo akan terbantu dan semoga pariwisata juga akan terbantu. Evening, ladies and gentlemen. I hope this event will be a stepping stone for SME in Solo to get recognition and interest from the European market. I trust that the business owners will be more passionate to keep learning and improving the quality of their products for the global market and be part of the world's supply chain. On this occasion, Selamat sore teman-teman dari Siwet TV. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Kalau kalian lihat video di awal, ada seorang anak muda dari Solo, wali kota Solo, Mas Gibran, anaknya Presiden Joko Widodo. Waduh, hebat ya, top markotop. Diam-diam langsung dia ada di Paris, tidak pakai gembar-gembor. Dia akan memajukan UMKM kotanya, yaitu Solo. Hebat, keren dan top markotop. Sedangkan putra bekas presiden yang kemarin sibuk kulur-kilir mencari perhatian partai-partai supaya diusung jadi pres atau wapres. Aduh, kasihan ya, anak muda kok kayak begitu. Anak muda itu mestinya berguna bagi masyarakat sekitarnya, minimal lah. Sekitar rumahnya juga udah bagus. Ini mana? Hanya sibuk tantang petenteng cari perhatian atau cari dukungan dari partai-partai, bahkan ngajak bapaknya. Usaha dari Mas Gibran ini bukan main-main. Ini suatu usaha yang serius dan bukan cuman planning, tapi memang kerja, dieksekusi, langsung dia turun dan melihat dan melakukannya di Paris. Bahkan kenapa saya bilang tidak main-main? Jalanan di depan mall yang kabarnya itu adalah mall tertua di Paris, namanya adalah Le BHV Marais, kalau nggak salah bacanya ya, karena ini saya nggak bisa bahasa Perancis. Seperti itu katanya, kabarnya adalah mall tertua di Perancis, di Paris. Itu sampai jalan ditutup untuk beberapa saat untuk acara Mas Gibran. Keren banget. Itu baru namanya anak muda top. Anak muda yang bisa memajukan kotanya. Meskipun kota ini tidak sebesar Jakarta, tapi maju. Dia memilih sesuatu pekerjaan yang sulit, bukan yang mudah seperti Formula E itu, yang cuman tahu-tahu dapat uang pakai APBD. Mas Gibran datang dan tidak pakai sponsor, dia datang, dia coba memajukan, dan dia berkolaborasi dengan Anggun C. Sasmi. Wah, keren. Dua anak muda ini keren banget. Baik. Kata dulu nih. Anggun akhirnya. Jadi suamiku. hello, how are you? Please. Bukan di Trocadero-nya ya? Dan ini diliput oleh televisi di luar. Jadi ya ini ya namanya memajukan bangsa, memajukan rakyat, membantu UMKM. Ini yang benar. Bukan model kayak Formula E
bukan model kayak yang sana tuh tantang petenteng yang katanya membantu rakyat. Kapan membantunya? Ada? Nggak ada, Kylie. Nggak ada. Saya cari di Google, nggak ada. Tapi intinya inilah yang kita cari dari anak muda Indonesia. Contohlah Mas Gibran dan Mbak Anggun C. Sasmi. Mereka berkolaborasi memajukan atau menaikkan nama Indonesia di mata dunia. UMKM di Solo akan terbantu dan semoga pariwisata juga akan terbantu. Kenapa terbantu? Karena ya orang Paris, orang Prancis mungkin penasaran pengen lihat Solo seperti apa. Dia lihat tari-tarian di jalan, dia lihat mendengarkan dan melihat Anggun C. Sasmi melakukan nyanyian dengan batik, nyanyian Jawa, sinden. Wah, top. Solo menjadi mendunia di luar Bali, ya, di luar Bali. Itu baru top. Keren abis. Teman-teman Siwot TV, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran di luar negeri ini menjadi contoh, harus menjadi contoh. Contoh bagi anggota DPR, partai-partai, atau siapapun pejabat negara yang ke luar negeri bilangnya mau studi banding. Studi banding apaan? Balik-balik nggak jelas tuh studi banding. Yang ada menghabiskan uang rakyat. Sama seperti Formula E kan gitu. Untuk cari harga tiket aja studi banding ke luar negeri. Itu mah jalan-jalan bro. Nah itu, tapi pakai duit siapa? Ya duit kita, rakyat. Kalau pergi ke luar negeri bawa oleh-oleh kayak Mas Gibran, UMKM Solo akan maju nantinya. Solo sudah mendunia, sudah dikenal minimal di Perancis, dan orang Perancis pasti akan datang ke Solo. Itu baru namanya ke luar negeri dengan hasil yang baik, tanpa gembar-gembor. Jangan cuman petantang petenteng mau jadi pres wapres. Ya udahlah, lupain, gaya doang. Itulah gaya doang, nggak ada hasilnya. Ada hasilnya nggak ada, gaya aja semua. Saya juga menyayangkan ya Pak Jokowi kok membiarkan menteri-menterinya nih, ada menteri yang bolak-balik sibuk untuk capres, cawapres. Ya itulah baiknya Pak Jokowi ya. Akhirnya dia diem aja, didiemkan. Tapi kan mereka menteri. Berhentilah untuk hal itu. Konsentrasi kerja dong. Contoh tuh Mas Gibran, kerja. Dia nggak peduli mau pres wapres. Dia kerja aja. Dia benar-benar kopi daripada Pak Jokowi. Kerja aja. Nggak banyak omong, yang penting jalan, eksekusi. Itu baru keren. Jangan cuman gaya-gaya doang, badan gede. Tapi, aduh, hasilnya nggak ada, bro. Nggak ada, bro, hasilnya. Petantang petenteng aja. Itulah teman-teman Siwot TV. Sharing dari saya mengenai sosok anak muda yang bernama Mas Gibran, yang top markotop dan keren banget. Sebetulnya Mas Gibran ini kalau dipikir-pikir cocoknya jadi gubernur ya. Itu sebetulnya udah kapasitas gubernur seperti yang Mas Gibran lakukan, bukan kapasitas wali kota loh, jangan salah. Bahkan gubernur Jawa Tengah aja Ganjar Pranowo belum pernah ya, setahu saya melakukan hal ini. Nggak tahu dia sibuk bersepeda kali ya, tapi nggak pernah. Saya belum dengar ya. Saya coba cari di Google, nggak ada gebrakan seperti Mas Gibran, nggak ada. Jadi ya balik-balik lagi, yang namanya buah nggak akan jatuh jauh-jauh dari pohon, pasti deket-deket pohonnya lah. Yaitu anaknya Pak Jokowi, ya gayanya kayak Pak Jokowi. Meskipun kadang-kadang kita lihat gayanya seperti
orang angkuh diem, padahal enggak. Nah itu Mas Gibran, dia jalanin aja, nggak banyak omong. Tapi banyak banget ketua partai datang ke dia. Oke ya, mungkin dia karena anak presiden, tapi ngapain juga datang ya. Jadi ada sesuatu magnet tersendiri di Mas Gibran. Nah, kayak anak presiden yang dulu. Contoh Mas Gibran, jangan cuman gaya doang buat video nggak karu-karuan. Atau petatang pententeng ke partai-partai, nggak ada guna. Kalian itu mesti kerja dan kerja. Tunjukin dong kalian itu siapa. Bukan hanya seperti petatang petenteng. Bagi saya sih nggak masuk. Apa yang sudah kalian lakukan untuk Indonesia? Nggak ada. Kecuali mau jadi pres wapres, karbitan. Itu contoh tuh Mas Gibran. Contoh, tanya gimana caranya. Nah itu kerja. Itu sih. Baik teman-teman Siwot TV, demikian dari saya, suara dari Ubud, sharing ke kalian tentang satu sosok anak muda yang hebat, top markotop dan keren. Terima kasih. Saya mohon pamit. Adalah momentum yang sangat baik. Selama pandemi ini banyak sekali UMKM kita yang benar-benar terpukul. Ini momen yang sangat baik sekali. Momen untuk bangkit, momen untuk meloncat, tapi tinggi lagi. Karena ini kesempatan yang sangat baik. Kita 1 bulan penuh diberikan kesempatan untuk mendisplay produk-produk terbaik dari kota Solo dan sekitarnya. Ini adalah momen yang sangat baik sekali lagi untuk memperlihatkan